Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur atas kebaikan-Mu terhadap setiap kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, jamah hati setiap kami, agar kami mau terus dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Kuasai pikiran dan hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Pola Menata Keuangan Surgawi. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian 47, ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini, aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu, dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Pada zaman itu, Yusuflah yang menjadi penguasa di tanah Mesir. Keberadaan Yusuf di Mesir bukan hanya menjadi berkat dan menghidupi banyak orang, tapi juga mempengaruhi pola pikir dan pola hidup orang Mesir. Jadi, bukan kebudayaan dan pola hidup Mesir yang mempengaruhi Yusuf, sekalipun itu di negara mereka, jumlah mereka banyak. Namun, justru Yusuf yang seorang diri malah menjadi tonggak penentu arah bagi hidup orang Mesir. Satu hal sederhana yang dicatat di dalam firman Tuhan adalah pola pikir dan pola untuk mengelola keuangan. Sebetulnya, hal ini bukan berbicara tentang perbudakan, sebab perbudakan tidak mengenal belas kasihan, tidak mengenal masa depan, tidak mengenal penghargaan atau insentif untuk sebuah prestasi. Pada zaman Yusuf, ketika kelaparan sudah mencapai titik puncaknya, ketika manusia tidak lagi memiliki sesuatu untuk dimakan, maka mereka mulai menjual tanahnya, ternaknya, dan sekarang tidak ada lagi yang dapat mereka jual untuk menukar dengan bahan makanan. Pada saat itu, mulailah Yusuf menerapkan satu hukum perbudakan bagi rakyat Mesir demikian. Kejadian 47 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini, aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu." Namun, coba perlahan-lahan perhatikan, perbudakan yang Yusuf maksudkan bukanlah seperti perbudakan yang terjadi bagi orang Ibrani di Mesir setelah lewat zaman Yusuf, juga tidak seperti perbudakan atau penjajahan yang banyak kita ketahui di dalam sejarah, di mana budak tidak punya hak apa-apa. Budak diperlakukan seperti hewan, dijual belikan, dicambuk, diperkosa, dan hanya diberi makan secukupnya. Itulah budak atau perbudakan yang ada di dalam sejarah. Tidak demikian halnya dengan perbudakan yang diterapkan oleh Yusuf bagi orang Mesir. Inilah pola perhambaan yang firman Tuhan ajarkan lewat Yusuf. Pola inilah yang sebenarnya Tuhan mau kita belajar dan hidupi. Karena rakyat Mesir telah ditebus dan menjadi milik Firaun, maka mereka menjadi hamba bagi Firaun
Dan Firaun menjadi seperti Tuan atau Lord, seperti Tuhan atas rakyat Mesir. Semua yang ada adalah milik sang raja, sang penebus. Namun rakyat Mesir boleh mengelola atau menjadi steward atau penata layan, pengelola dari harta milik Firaun. Namun tidak seperti budak yang dicatat di dalam sejarah. Sebagai budak yang juga pengelola harta tuannya, rakyat Mesir berhak untuk menikmati hasil kerja keras mereka. Namun perhatikan bagaimana Yusuf mengatur urutan-urutan penggunaan hasil panen para budak atau pengelola harta Mesir. Kejadian 47 ayat yang ke-24. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Pertama-tama, ada bagian pertama yang harus diserahkan bagi Firaun, sang tuan yang memiliki hidup rakyat Mesir. Kemudian dari sisanya, harus ada yang disisihkan untuk dijadikan benih untuk ditabur kembali. Barulah sisanya dimakan untuk menjadi makanan mereka dan keluarga mereka. Inilah pola yang diterapkan Yusuf di Mesir. Pola kebenaran keturunan Abraham. Penyisihan pertama adalah bagian milik sang tuan, sang pemilik mereka. Bukankah ini juga yang firman Tuhan ajarkan tentang persepuluhan, tentang korban syukuran, korban buah sulung? Lalu yang kedua adalah benih untuk ditabur kembali bagi masa depan. Inilah yang kita kenal sebagai tabungan. Diinvestasikan kembali, ditabur kembali untuk masa depan, supaya di masa depan kita tidak usah menjadi pengemis, lalu barulah sisanya dimakan untuk makanan kita. Adakah pola hidup kita seperti itu? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Syukur untuk semua yang sudah Engkau ajarkan pagi ini. Aku mau hidup menganut pola hidup surgawi. Amin. Jesus loves you and so do I.